Halo, apa kabar sobat semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai makanan yang harus diberikan ketika telur lovebird telah menetas berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bagi sobat yang ingin tahu jenis makanan apa yang harus diberikan pada saat telur sudah menetas atau indukan sedang meloloh anaknya, maka sobat semua wajib menyimak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya sobat semua tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Ketika telur anakan lovebird sudah menetas, maka setelah tahap ini indukan akan memberikan makanan kepada anakannya dengan cara melolohnya. Pasti dari sobat semua ada yang masih bingung mengenai makanan apa yang harus diberikan saat telur sudah menetas, sehingga anakan lovebird yang baru menetas bisa mendapatkan asupan nutrisi supaya dapat tumbuh baik dan sehat melalui indukan yang melolohnya. Pada fase ini, konsumsi pakan bagi induk lovebird akan meningkat saat merawat anak-anaknya. Karena itu, para peternak biasanya akan menyiapkan beragam pakan, mulai dari biji-bijian seperti millet putih, millet merah, canary seed, hingga pakan basah yang terdiri atas buah dan sayuran. Dari ketiga jenis pakan ini dapat menjadi sumber nutrisi yang baik untuk induk lovebird. Ketika saya beternak, pernah berpikir bahwa untuk pakan induk lovebird tidak harus memberikan pakan basah saja, seperti sayuran dan buah-buahan. Selama memiliki nilai gizi yang tinggi, pakan kering menurut saya bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas induk, termasuk memicu pertumbuhan anakan lovebird. Pemberian makanan pada video ini saya menggunakan sistem pakan kering. Di sistem pakan kering ini, saya hanya memberikan makanan millet putih sebagai makanan utamanya, dan pemberian makanan tambahan berupa pur ayam 511. Keunggulan dari pemberian makanan dengan sistem kering ini adalah, yang pertama, makanan yang diberikan tidak akan mengalami pembusukan, sehingga mengurangi resiko tumbuhnya bakteri pada kandang ternak. Yang kedua, pemberian makanan sistem kering ini juga tidak kalah kelebihannya dengan pemberian makanan basah seperti jagung, buah-buahan, karena banyak sekali kandungan nutrisinya, terutama pur ayam yang biasa saya gunakan sebagai makanan tambahannya. Yang ketiga, pakan kering bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Untuk pur ayam sendiri, banyak manfaatnya yang bisa didapat ketika diberikan kepada indukan yang sedang meloloh. Yang pertama, pur ayam makanan yang aman untuk anakan lovebird hingga usia 1 bulan atau 1 bulan lebih. Yang kedua, pur ayam mengandung jagung juga, sehingga bisa dikatakan sebagai pengganti dari makanan jagung. Yang ketiga, pur ayam bersifat kering, sehingga relatif tidak menimbulkan pembusukan dari bekas makanan di kandang ternaknya. Yang keempat, pemberian pur ayam 511 berdasarkan pengalaman kami, si anakan lovebird cepat gemuk dan besar, dan kesehatannya tetap terjaga. Dan yang kelima, tidak ada efek samping seperti bulu pada lovebird menjadi rontok atau indukan menjadi ngelemak, selama pemberian pur ayam tersebut tidak berlebihan. Lalu berapa banyak pemberian millet putih dan pur ayam untuk indukan yang meloloh anakan lovebird? Jawabannya, tidak ada aturan harus berapa banyak pemberian kedua pakan tersebut. Hanya yang harus diperhatikan oleh sobat semua untuk selalu mengecek jangan sampai millet putih dan pur ayamnya habis. Untuk pengecekan dan pemberian pakannya, sobat semua bisa lakukan pada waktu pagi hari dan sore hari. Selain itu, jangan lupa untuk selalu mengganti air minumnya 2 kali sehari, yaitu pada waktu pagi hari dan sore hari. Oke, demikian sobat semua, itulah pengalaman saya saat menyiapkan makanan untuk indukan yang meloloh anaknya. Cara yang saya lakukan tidak menimbulkan masalah untuk indukan dan anakan lovebird-nya, karena saya tidak menemukan kegagalan atau tidak ada efek buruknya ketika panen anakan lovebird setelah diloloh indukannya. Anakan lovebird tetap sehat, dan begitu juga dengan indukannya ketika diternakan kembali, indukan masih tetap bisa berproduksi. Semoga cara ini dapat menginspirasi bagi sobat semua, khususnya untuk para pemula. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya sobat semua tidak ketinggalan video-video berikutnya.